Polda Metro Jaya menangkap ratusan perusuh saat demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja di sekitar Istana Negara Jakarta. Hingga Kamis malam, ratusan perusuh yang ditangkap masih dalam pendataan di Polda Metro Jaya. Mereka ditangkap polisi karena diduga terlibat aksi perusakan dalam unjuk rasa menolak Omnibus Law Cipta Kerja sepanjang hari kemarin. Selain mendata, petugas juga melakukan tes cepat untuk memastikan kondisi kesehatan mereka. Kita akan pantau bagaimana perkembangan penyelidikan perusuh unjuk rasa atau demonstrasi unjuk rasa Undang-Undang Cipta Kerja. Kita langsung bergabung dengan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga yang berada di markas Polda Metro Jaya. Dian, selamat pagi. Apakah dari ratusan perusuh yang kemarin ditangkap, apakah diketahui dari kelompok mana, apa hubungan dari tiap-tiap ini, apakah memang dari satu kelompok maksud saya, dan apakah sudah ditetapkan sebagai tersangka di sini? Ya, Timothy, ini bukan ratusan, tapi total yang sudah ditangkap oleh Kepolisian Polda Metro Jaya. Tadi saya konfirmasi jumlahnya sudah mencapai ribuan orang yang kemudian ditangkap atau diamankan dari unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja yang berlangsung selama 3 hari kemarin, sejak tanggal 6 hingga tanggal 8 Oktober. Nah, kalau ditanyakan kelompok mana, ini Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus menyampaikan, mengklaim, memastikan bahwa pihak kepolisian ini memang menangkap total 1.000 orang yang ditangkap. Maksud saya dipastikan adalah orang-orang yang murni perusuh dan juga penyelundup. Artinya memang kepolisian tidak menangkap buruh dan juga mahasiswa yang merupakan bagian dari masa aksi begitu. Jadi sekali lagi, kalau kepolisian mengklaim ini yang ditangkap adalah orang-orang yang tidak punya kepentingan terhadap penerbitan atau pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Nah, terkait dengan apakah sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka, ini juga tadi disampaikan 1.000 orang yang saat ini ditahan sementara. Ini statusnya masih terperiksa, jadi belum ada satupun yang ditetapkan sebagai tersangka. Masih dalam proses penyelidikan, di mana nantinya polisi akan memeriksa motivasi dari 1.000 orang ini mengikuti unjuk rasa begitu. Apa motivasinya? Karena pihak kepolisian sendiri ini mendapatkan informasi dari pihak yang kemudian ditangkap, sempat menyampaikan bahwa mereka sebelumnya memang menerima iming-iming dari pihak lain atau kompensasi begitu atau bayaran untuk mengikuti unjuk rasa, dan kemudian juga bahkan ada sebagian yang mendapatkan ancaman jika tidak mau atau tidak bersedia ikut unjuk rasa. Nah, inilah yang masih didalami oleh pihak kepolisian untuk tentu saja mengetahui apakah memang ada aktor intelektualnya dalam kerusuhan yang terjadi pada unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja kemarin. Dan kalau memang ada, ini siapa penunggang gelapnya. Nah, sementara masih dalam proses penyelidikan, Timothy, dan memang untuk orang yang ditangkap ini belum ada sanksi binaan lainnya, karena memang kalau kami pantau, bahkan tadi kami sudah melihat ruang penahanan sementara dari ke 1.000 orang ini, sudah ada beberapa keluarga yang kemudian juga datang untuk memeriksa apakah anggota keluarganya ini turut ditangkap dalam unjuk rasa yang dilakukan pada hari kemarin. Dan bahkan tadi Kombes Yusri Yunus juga menyampaikan kalau nantinya ada keluarga yang kemudian datang menjemput, memang ini akan ada kemungkinan orang yang ditangkap atau diamankan itu kemudian juga dipulangkan. Timothy. Berapa lama ini rencananya mereka akan diperiksa, apalagi mengingat jumlahnya juga besar, mencapai ribuan? Terkait dengan berapa lama, memang tadi Yusri Yunus tidak menyampaikan begitu, tapi memang prosesnya saat ini masih dalam proses penyelidikan, masih dalam proses pemeriksaan, dan tentu kita masih akan menunggu, Timothy, bagaimana nanti kelanjutannya. Dan hal ini mungkin akan disampaikan oleh pihak Kepolisian Polda Metro Jaya dalam konferensi pers, yang informasinya yang kami terima ini akan berlangsung konferensi pers pada hari ini, tapi memang waktu tepatnya belum dipastikan begitu, karena memang banyak hal yang perlu dijelaskan oleh kepolisian, bukan hanya terkait dengan motivasi orang-orang yang ditangkap, motivasi ikut unjuk rasa, tapi juga memang mungkin ada hal-hal lain yang perlu dijelaskan, apakah memang kepolisian juga menangkap pihak-pihak lain seperti yang tadi Anda tanyakan, apakah ada kelompok mahasiswa, buruh, dan juga mungkin jurnalis yang juga memang ikut ditangkap dalam aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja kemarin. Timothy. Apakah diketahui juga sejauh ini dari penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, apa saja yang sebenarnya yang dilakukan oleh mereka yang ditangkap ini, dan kerusakan seperti apakah yang ditimbulkan, ataukah provokasi kah, atau bagaimana? Ya, memang identifikasi orang-orang yang ditangkap, mereka ini melakukan
aksi provokasi begitu. Kita tahu bahwa unjuk rasa penolakan Omnibus Law Cipta Kerja kemarin ini berakhir ricuh, Timothy. Bukan hanya penyerangan terhadap aparat atau petugas, tetapi juga pengerusakan terhadap sejumlah fasilitas umum. Kita tahu diantaranya ada halte Transjakarta Sarinah begitu dan juga halte Transjakarta Bundaran HI. Hal-hal inilah kemudian yang membuat kepolisian Polda Metro Jaya terpaksa harus mengamankan dan menangkap beberapa orang atau 1.000 orang yang memang diduga berperan sebagai perusuh atau penyelundup yang sekali lagi tidak berkaitan atau tidak ada kaitannya dan tidak berkepentingan terhadap pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja. Timothy. Baik, terima kasih Dian Silitonga melaporkan dari markas Polda Metro Jaya terkait dengan ditahannya hingga 1.000 orang lebih tadi dikatakan oleh Dian dan saat ini masih diperiksa terkait dengan kerusakan maupun aksi yang mereka lakukan kemarin malam.